satu. Band terakhir sekarang. Matilda. Oke. Matilda band. Oke, healer juga kan, support. Ya. Yang di band. Mau main deket, Estes ada. Mau main gak usah support. Tigreal pun masih ada. Minotaur juga bahkan masih Ini ada. main Estes seru gak sih ini Om? Estes seru, Mino juga seru. Iya. Karena nempel udah yang gede-gede gitu. Ini udah di band. Otomatis mereka bisa main Mino lagi. Seru banget nih kalau main Estes. Awal-awal emang rada pahit gak sih ya? Karena mungkin masih terpisah. Ya, tapi Ya, kalau udah mulai Hayabusa masih kumpul-kumpul bisa udah lah. enak ya. Kayaknya yang lagi menang sekarang yang bawa hero-hero healer deh ya. Ruby Gold kembali muncul Yap. dan pertanda di lastnya healer ini Pak Bulung. Kok hawa-hawa healer ya? 3 badan loh. Udah healer 3 badan lo support aja dengan healer. Healer aja nih ya. Iya. Oke. Tapi mereka harus main cepet Om ya. Ya. Karena ya Lama kelamaan sih sebenarnya bisa. Mereka healingnya juga masih makin gede. iya. Tapi lawannya mereka berarti ini damage dari influence range itu cuma di Kimi ya. Iya. Itu makanya sejauh ini Ya. sebelah ini dua udah damage gede banget nih harusnya ntar. Sebelum nantinya ya busa bakal kebagi-bagi nih damage. Ya, dan Hayabusa lumayan susah nih ketemu dengan healer. Karena bakal bisa nge-heal terus-terusan dan itulah sebabnya mereka bandnya langsung ke Matilda yang bisa mutusin Shadow Kill Gatot dan juga dulu ya. Oke, let's see. Apa nih kira-kira? Udah healer aja udah. Healer nih ya. Healer aja Estes. Estes. Kalau nggak mau Estes Mino, Estes kah manis. Mari kita lihat. Rafaela. Banyak kan? Kita sebutkan semua healer-healer. Siapa lagi yang kurang? Lolita nggak sih Lolita? Oke. Syarat ini. Yep. Kalau ada hidden pick yang lain, ini Kimi Gold bisa kan? Eastern Shin. Ya, Kimi Yep. Gold bisa. Ini gol rupanya. Kimi Gold, Eastern Shin muncul, Baxia Romer, Lampu, EXP Ruby. Beuh, Beuh. kelas draftnya. Influence Rage. Berarti mereka midnya tebel parah ini Om. Iya, dan nice draft sih buat Influence. Ya. Ruby, Gaxia gabung sama ISS di belakang ngasih damage. Yep. Let's see. Tuh. Oke, dan itu dia untuk draftnya. Apakah ini bisa ditanggulangi oleh tim dari region Jepang, kita Star Division? Karena mereka harus bisa beradaptasi dengan sangat-sangat cepat juga. Ini bisa dibilang otot. Yap. Gede-gede semuanya. Jadi kokoh ini. Kokoh. Dari segi bangun ini kokoh ini. Pondasinya kuat ini semua ini. Alright, let's go. Ini dia game kedua kita untuk match yang kedua. Apakah menjadi penentu untuk Influence Rage bisa melaju ke babak semi-final? Karena Hotun kembali menggunakan Yisan Shin. Kiminya ini agak sedikit berbeda sekarang. Kiminya masih ada di mid, Rubinya masih ada di gold, Lapo di atas. Oke, itu dia. Ya, Hotun. Ya, jadi secara untuk damage-nya masih tetap sama sih dengan game yang sebelumnya ya. Tapi sekarang dengan adanya, gue suka dengan ada lampu kayak gini loh. Aha. Ini akan jauh lebih bisa mengusir lagi, masuk lagi, menerjang lagi. Mereka akan jauh lebih agresif lagi di awalnya. Sangat-sangat memungkinkan sekali. Dan Fury sudah mulai bergerak ya di level yang kedua tadi. Berusaha untuk mengamankan Little Wanderer. Sebenarnya cukup penting juga. Lihat bagaimana Hotun langsung bekerja. Lihat itu tennya kalau nggak kabur mah. Gimana coba Hayabusa? Hai, udah kapil. Ada apa? Cukup. Ada yang ketinggalan Fury. Oke, Fury. Ya. Balik. Cuman mungkin minusnya Influence Rate sekarang. Mereka nggak punya healer kan. Jadi mereka nggak bisa terlalu lama juga untuk berdiri meladeni team fight. Yap, cuman masalahnya kalau mereka datang rame-rame kayak gini Om. Serem ya? Iya, di awal-awal. Pada Iya. tipis itu. Nanti kalau ada Yususnya udah naik perahu tuh, wah itu serem. Itu makanya. Belum nih, kalau Cino ntar gabung nih. Iya. Dia lompat, Itu scanner bagus ya teman-teman. Yang jelek juga masih ada lah pasti. dia bentangkan pedangnya itu. Iya. Kani dan Junichi di bagian top. Kita juga semua muncul. Ini rame banget Influence Rage. Jalannya bersamaan lagi-lagi bareng-bareng semuanya. Oke. Sementara sekarang Quad Shadow mulai maju karet terdepan gak? Karena Ten gak mau terlalu memaksakan. Iya.
Dan sebenarnya untuk pergerakan sendiri ya, ini masih akan bisa di zoning semuanya Kesuke. Yap. Tetap harus berhati-hati. Coba untuk bisa mengamankan level 4-nya. Sementara sekarang dari Oh, Chan, Breakfast Fighter. mereka masih siap untuk bisa mengatakan damage namun berbeda dari Shadow Kill udah langsung dikeluarkan bakal terus sekarang ada Revitalize yang memang terlihat. Coba lihat Channya free hit satu terakhir. Tapi Kani masih punya Revitalize, masih ada back down dan Bisuke pun terpaksa untuk mundur kali ini. Yap, dan jangan lupa tadi ya, dengan turtle yang diambil oleh Influence Rage berarti ada extra shield tambahan yang bisa dimainkan dengan pemain-pemain mereka juga. Yap. Dan begitu banyak objektif yang sudah diraih juga. Junichi dalam bahaya. Oke, masih digas terus. Mau kemana Junichi? Ini benar-benar Weh. bos, dinaikin ternyata. Tapi sekarang Chan sudah hadir. Chan tidak bisa mengatakan damage ya karena akan membuat temannya pun terluka sendiri. Oke, ternyata ada stack yang sudah penuh tadi Ya. yang membuat Junichi bisa kembali secara mendadak dan membuat agak sedikit out of position. Pak kita yang mengira dia sudah selamat. Ada team fight yang kembali di-initiate oleh Zeta Division. Sisi yang berbeda ya, jelas di bagian top. Tarat sudah diambil oleh IR. Mereka dapetin taratnya, mereka sudah mulai unggul objektif juga dan Chino, Breakfast Fighter dibuka dengan dia. Yap. Oke, sementara nih bisa dibilang ini filosofi dari draftnya ini kayaknya dari coachnya Influencer sendiri. Oh, Apa tuh? badannya kan Kokoh. 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 Kita ngeliat buset, Pak Flu takut ya. otot semua itu. Nanti saya ya, 2 tahun lagi. Oke. Oke, Dari 2021 saya dengar itu dari mulut. 2020. Sampai sekarang saya dengar penurunannya 2 kilo. Tapi bagian top di bawah menit yang kelima nih ya, Tarat sudah hilang. Jelas rugi sekali untuk Zeta Division. Vision mereka lumayan terbatas mungkin untuk di area top meskipun nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi Ya. full plating gold itu yang akan berpengaruh dan dipegang unggulannya oleh Intense Rage. Ini dia. Nah, sekarang Chan di bagian tengah masih sendirian saja dengan menghantarkan damage-nya sebuah pancingan. Ini biasa kayak gini Bisuke, tau-tau maju aja tuh. Iya, ke kiri ya, bukan ke Oh, kanan ke ya. kiri dulu. Junichi, glowing one first item. Oke. Mereka sudah melakukan sebuah setup di area dari Turtle. Dan Junichi coba untuk bisa maju, bukan pilihan yang baik. Cepet banget, bisa clear semuanya. Trestless lagi maju ke depan, Mountain Shocker. Ke Crab tadi dan Chan punya glowing one juga. Ten baru punya Hunter sekarang. Jauh banget Pada tarik. berbeda, buset deh. Ini belum join aja nih ya dari Moskow dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada Pak Kito yang ditarik lagi ke area belakang. Namun untuk sekarang Pak Kito pun langsung menghilang dan ada satu lagi Spirit of Destruction tapi gak connect karena siapapun menjadi keuntungan kali untuk Zeta Division. Yap, timpanya mereka untung tapi golnya masih tertinggal. Dari Influence Rage mereka bisa mengejar berkat Hotun yang punya farming pattern yang lebih besar dibandingkan dengan Ten sekarang. Bahkan untuk purple buff-nya sudah mulai di-raid Oke. oleh Influence Rage. Buset maju kembali tuh, boleh-boleh nih sekarang sendirian saja tapi ada flicker tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Dikejar. Sedikit lagi tersisa, tidak akan bisa selamat Chan kali ini tapi setidaknya dia pun udah mendapatkan 1 orang dan Chino mundur lagi semuanya. Ya, tapi shutdown itu dia ada bounty yang pecah dan bisa didapatkan oleh Hotun. Sedikit unggul masih untuk pemain-pemain yang Influence Rage dan Hotun ini yang harus diwaspadai karena levelnya dia akan sedikit berbeda ya, 2 level difference dibandingkan dengan Ten ke depannya juga. Baru Magic Shoes untuk Ten. Sebuah sepatu untuk pengurangan dari cooldown juga dan Chan punya Arcane Boots. Penambahan penetration untuk magic damage dia. Ya. Oke, ini dia. Bagian bawah ini masih santai loh mainnya tadi. Ya, Belum join dia. ada perubahan. Ya, apabila join apakah ada impact yang bisa diberikan atau tidak? Dan akhirnya tapi untuk di hari ini nggak ada Joey sama sekali yang pakai ya, nggak di ban. Kani, unbreakable setup. Tidak dilepaskan sama sekali juga karena memang terlalu berbahaya. 4 melawan 3, 4 melawan 4 bahkan ya kalau kita melihat minimapnya. Bagian bawah ini bakal cukup ramai dan top lane yang jauh dipanjangkan oleh Chino. Tarik. Oke, ditarik. I'm offended. Mereka bisa-bisa akankah mereka bisa melakukan sebuah impact yang begitu baik untuk timnya karena itu sekarang wow, Avatar Guardian tadi seperti yang sudah dikeluarkan berhasil menumbuhkan dan juga mendapatkan karena 1 point kill. Tapi Kanye pun gak kuat lagi, ada satu lagi targetnya berhasil dihancurkan namun depan berbeda Bisuke pun menjadi korban. Yep, nice timing dari Hotun masuk dari belakang dan tiba-tiba saja bisa mendapatkan Bisuke sekaligus membuka ruang gerak untuk mendapatkan turtle yang kedua ini, ketiga bahkan turtle-nya. Perfect turtle untuk IR, tidak ada gangguan tadi. Dan ini dia untuk team fight yang terjadi. Bagaimana Hotun muncul dari belakang dan Bisuke yang memang terjebak. Ya. Dan dia langsung ditabrak dengan cepat juga berkat adanya Mountain Shocker yang sudah di revamp. Bola diambil tuh.
tergantung Pak Pulung. Insurgent kalau mau yang main lama, encok dia nggak bisa mundur. Iya, mundurnya malah sudah pukul kan, nggak usah. Wah, Pedot connect. Dan sekarang Bisuke terbakar tubuhnya tapi Oh, dikejar, masih di-flicker. dikejar. John mendapatkan satu poin kill dan dipaksakan tadi untuk mengantarkan lagi damage ke arah Junichi, tapi untuk sekarang coba lihatannya tidak sempat untuk bisa mengeluarkan lagi karena shadow kill karena tertahan sedikit. Yap. Donran Wolf King tadi menjadi penyelamat, Om. betul, Donran Wolf King ya. Dengan sisi yang memang cukup pelan tapi sanggup untuk menahan agar Ten tidak masuk melepaskan shadow kill. Wip, itu dia kuat shadow, kena lagi Donran lagi. Sulit untuk Ten bisa masuk dengan bebas karena ada Donran yang selalu dipersiapkan juga untuk menjaga rekan-rekan yang lain. Dan split push 3 lane. Ini dia bagaimana influence rage mereka sudah mendapatkan angin mereka. Objektif mereka ambil, lane jauh lagi-lagi dipanjangkan seorang diri oleh Chino. Sedangkan Junichi bersama Kani, perbedaannya Junichi sekarang tidak terlalu bermain dengan maksimal. Ditekan oleh Chino, level 11 Chino. Berbanding dengan level 9 nanti untuk Junichi. Walah, sekarang Cino udah punya lagi tuh Blade Armor. Blade Armor. Makin ketar-ketir mau ngasih damage sebentar ya. Moskov harus hati-hati. Ya, Perminet. Ya, lawannya udah ada shield Wih, extra. Oke, tertarik. What? Wait minute, baru saja kita sebutkan. Dan sekarang Junichi ada sendirian di bagian belakang, tapi pertempuran itu bersebelahan kali ini, Om. Walaupun terpisah, Cinonya pun harus mundur, tapi masih ada Kani di bagian belakang yang mencoba untuk bisa mengejar 4 melawan 4. Akan seperti apa? Yap. Terlalu dalam mungkin untuk influence range tadi. Dua pemain mereka dari area Tarat juga. Dan mereka yang terpunish jadi gak terlalu untung sebenarnya untuk influence range. Tapi yang mereka bisa pick off ke Muiminet itu akan mendelay untuk gold bagi Muiminet sendiri. Dan Chino 1v3. Chino. Oke, ditangkap, dinaikin, tapi nggak bisa diantarkan damage yang ambil sekarang. Coba lihat Cino, mencoba untuk bisa menghajar balik, dia lompat karet terdepan. Traction pulse-nya begitu baik, terlihat dua player tumbang ada spear. Wabisari, tapi membuat Muiminet pun masuk ke dalam kuburnya sendiri. Terlalu tengah tadi untuk Muiminet. Dan ada Yisen Shin di samping dia dan Hotun. Lambada dekat dengan Lord. Dan Lord ini akan menjadi Lord yang tidak bisa di-steal sama sekali oleh Zeta Division. Dan Lord has been Wah. slain. IR, Influence Rage, sangat-sangat mendominasi. Ini draft kokoh, bener-bener kokoh pondasinya ya. Tebel pisan, Om. Yap. Sangat-sangat Jadinya menembus. layer defense-nya kelihatan banget gitu. Belum yang tadinya misalnya kena satu, tapi sekalinya Cino maju untuk kebalikin, mundur lagi semuanya. Yap. Cino sih jadinya ini emang bener-bener harus dia harus meredam banget ya marahnya. Dia harus memberikan dari tadi tuh dia nge-counter aja jatuhnya, Om ya. Ya, Cina 2000 difference goldnya, terus juga dari Hotun ini yang bahaya ya. Karena fast farming dari Wah, Yisen Shin-nya kayaknya unstoppable banget ya sekarang Hotun. ngeri banget udah itu bedanya, udah 3 head sendiri tuh. Mau ditabrak? Nah, Serang. Bisa jadi ada tabrakan juga tadi. Mini tabrakan di bagian bawah. Dan ya, Influence Race hanya akan bermain dengan stabil dan juga pasti mereka akan mengiring untuk wave minion mereka juga karena masih ada gold, Holy Defense yang dimiliki oleh Zeta Division. Belum ada masalah dan itu jangan sampai kepegang dengan Donran Wolf King. oke. Gagal tadi seperti itu bisa menyelamatkan karena satu inner turret yang ada di area tersebut, tapi setidaknya untuk sekarang mereka masih memiliki 3 best turret. Bisakah ini mereka pertahankan kanan bagian atas? Muiminet masih mencoba untuk bisa menghantarkan damage yang menuju ke arah wave minion guna untuk bisa mempertahankan lagi ke arah base-nya. Ya, masih ada Holy Defense tadi ya yang memang menjadi penentu juga, tapi Ten-nya jangan sampai terculik tadi atau tertahan bahkan tidak bisa kembali masuk ke dalam Code Shadow yang ada di bagian belakang. Masih ada wave susulan meskipun ini adalah minion kecil. Oh, itu dia Chino sudah melompat dengan Bravest Fighter. Teamfight pasti ter-initiate. Itu dia traction pulse-nya Godek dan Junichi. Hampir saja, tapi best area terbuka dari begitu bebas. Hen hampir saja masuk area terbuka. Bisuke mau tidak mau Crimson Packet dia keluarkan. Ya, dan kan ini ter-cancel tadi mungkin ya buat AOG-nya tidak jadi muncul untuk di bagian belakang. Tapi sudah cukup untuk Influence Range. Mereka sudah dapetin apa yang mereka inginkan juga. Melvic Roar bagi Ten. Dan hanya disisakan sebuah Crips kecil saja. Purple-nya kayaknya masih didapetin dengan Ten ya tadi ya. Masih ada kakinya Ten, nggak dapat. Oke, Purple buff tidak ada sama sekali. Lumayan mendelay untuk kedepannya bagi Zeta Division. Dan Influence Range mereka tinggal mengawal saja pengambilan dari objektif Lord. Karena Hotun begitu jadi.
Dia begitu punya power untuk bisa melepaskan segala dan bahkan Mountain Shocker. Nge-reveal dulu, positioning dari Zeta Division ada di mana? Yap. Oke, lanjut lagi. Kita lihat dari area orange buff. Cino menjadi orang terdepan kah? Dia siap untuk lompat. Pakito siap langsung sweeping dan juga razia deh Bang udah. Bebas dia muter-muter itu. Weh. Chan juga muter. Iya, Chan juga muter deh, Ya, Chan. nanti kalau ada Cloud dia pencet ultimate-nya kalau ada Iya. Cloud. Blazing Duet, bener dia. Chan juga muter dah, iya. Baru tadi mau bilang Pakito muter-muter, Channya juga muter-muter. Oke, lanjut. Tapi Kani Om, tetap gak mau kalah loh Zeta ini. Yep. Mereka tetap Oh, mau dikejar. maju web. Ini dia, posisinya terbuka. Mau tidak mau akan ke Avatar Guardian langsung dikeluarkan, tapi Traction Pulse tadi masih Oh, kena. gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Gatot Kaca dan Junichi. Mereka masih ingin maju dengan perbedaan level yang cukup jauh loh. Yep. Dan ini nggak bisa dipaksakan oleh Zeta Division ya. Mereka sudah melepaskan juga Spare of Destruction. Tadi kita sudah melihat. Jadi power dari Moimina juga agak sedikit minimalis. Masih tetap maju. Beda level cuman satu, beda antara level 15 dan juga 14. Oke, let's see. Mereka gambling. Iya, tapi bakal bisa di zoning sih karena teamfight yang dicari dengan Influence Rage. Oke, ini dia team fight-nya terjadi. Junichi. Tapi satu orang itu tidak akan kuat. Karena Junichi juga akan utuh sekarang. Coba ada Shadow Killer tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi damage-nya terbagi. Tennya langsung terjebak sedikit lebih tersisa. Ten mendapatkan lot tersebut. Apa yang terjadi, Ten? Yap, satu level difference dan masih memungkinkan untuk Zeta Division bisa mengamankan Lord. Tapi apakah mereka bisa mengamankan base start mereka yang sudah diincar juga karena Influence Rage? Mereka punya pemain yang komplit, 5 pemain yang mengawal barisan minion yang sedang berjalan menuju base dari Zeta. Oke, Ten sudah melakukan semaksimal mungkin. Sekarang hanya tersisa 3 rekannya saja. Apa yang akan bisa mereka lakukan untuk sekarang? Apa Pendeta udah langsung dikeluarkan. Bakal untuk sekarang mulai maju lagi ke arah depan Gunung. Untuk bisa membentangkan lagi karena base-nya Furinya dia sudah dihancurkan. Tapi Kani udah gak kuat lagi. Di tempat yang berbeda, udah langsung dinaikin. Junichi bisa kan ngedelay waktu. Namun sekarang Ten-nya pun udah hadir. Tapi masih ada Lord yang sudah keluar dan juga membantu mereka untuk bisa mempertahankan karena base-nya. Yap, dan Junji tahan base-nya terbuka. Tapi base-nya terbuka dan goodbye kah untuk Zeta Division? Tapi ternyata tidak Om. Masih bertahan. Tidak untuk waktu yang lama ternyata. Karena mereka masih ingin melakukan team fight. Wah, satu last hit. Belum tampak tadi dan ternyata Zeta Division masih sanggup menahan agar base mereka belum pecah dan bahkan Lordnya masih berjalan sendirian ke bagian bawah. Dan Spare of Destruction memang kena, tapi Cino masih bisa kembali mundur ke belakang. Tapi sudah gak sih Influence Rage, mereka harus kembali. Wah, Regroup dulu, mereka gak bisa terlalu memaksakan lagi sekarang. ini Ten udah gila-gilaan dia berjuangnya Om. Udah mengerikan apa yang sudah dilakukan oleh Ten. Wah, Patah ini punggung. patah. Patah. Dipaksa lagi, Ten harus hati-hati. Dipaksa lagi. Yap. Kayak oke lah, late game memang bisa, tapi late game kalau Ten sampai tumbang, untuk respawn time-nya bakal sangat-sangat lama sekali juga. Ya, Dan jangan lupa nih karena lawannya Ruby ini harus ada yang bisa menahan atau ada informasi kalau down run udah tersedia atau belum. Dia traction pulse, gagal tadi untuk maju ke arah depan, tapi Pakito, oke, bisa terangkat, bisa di arah belakang ini. Hey. Dan sekarang Avatar Guardian-nya connect. Apa yang akan mereka lakukan? Spear of Destruction-nya. Pakito kali ini udah mendapatkan damage yang cukup di dalam tubuhnya, tapi ternyata coba lihat pergerakan dari Cido. Satu terakhir, impact dari Blade Armor masuk ke dalam tubuh dari Wiminen. 2 player down, Wah. dan Junichi menyusul. Jangan lupa Pakito tidak tumbang sama sekali. Revitalize menyelamatkan dia dan teamfight masih ada Hotun. Oke, what? Ten, tapi terjebak, menyisakan Pisuke sendirian. Tidak ada damage yang cukup menahan satu weapon ini. Coba lihat Cino, cuek, mencuek banget. Pisuke akan langsung dicuekin dan base-nya pun